Damai sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan karunia-Nya, sehingga kita boleh hadir berkumpul bersama di tempat yang kudus ini untuk memuji dan menyembah kepada-Nya. Marilah kita menyerahkan hati dan pikiran kita, memohon tuntunan Roh Kudus, sehingga penyembahan dan pujian kita ini dapat berkenan di hadapan-Nya. Marilah kita berdoa sejenak di hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 206 ayat 1 hingga ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, dan aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Kita nyanyikan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini. Ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. KOR NHKBP.
Kita bernyanyi nyanyian HKBP nomor 199 ayat 2 tambah 6. Kita dengarkan hukum Tuhan yang tertulis dalam 1 Korin pasal 6 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Marilah kita bersama-sama untuk memohon kekuatan melakukan perintahnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi nyanyian HKBP nomor 432 ayat 1 hingga ayat 2. Aku datang, ya
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal, yaitu anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP 460 ayat 2 hingga ayat 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam Yesaya 50 ayat 4 hingga ayat 9a. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu.
Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 81 ayat 2 hingga ayat 3.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 430 sambil mengumpulkan persembahan.
dosa manusia. Meskipun besar dosamu lebih tinggi dari rajamu, lebih kuatlah Tuhanmu mengalahkan semua seteru. Disucikannya kini hatiku, Yesus pemenang bagiku. Disucikannya hatiku. Sakit yang Tuhan rasakan agar aku diselamatkan, menderita disalibkan, umat manusia dibebaskan. Aku berserah padanya, hidupku pun dipulihkannya. Hanyalah dengan darahnya, jiwaku pun disembuhkannya. Disucikannya kini hatiku, Yesus pemenang bagiku. Disucikannya hatiku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu bagi saudara-saudari pemirsa yang ada di rumah, demikian juga yang ada di gereja ini, jemaat HKBP Parlilitan, Resort Parlilitan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Palmarum atau Minggu Mare-Mare, minggu terakhir sebelum kita sampai pada peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab, 'Seperti yang sudah dikatakan Yesus.' Maka orang-orang itu membiarkan mereka.
Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita melakukan satu pekerjaan, apa yang memotivasi kita? Apa yang mendorong kita untuk melakukan itu sehingga pekerjaan itu dikatakan diberkati atau disertai oleh Tuhan, bahkan mencapai satu target yang kita impikan. Bisa kita sebutkan contohnya, jika seorang anak melakukan pekerjaan di sekolah atau di rumah, apa yang membuat dia untuk melakukan itu? Bahwa Tuhan memberkati itu, Tuhan menginginkan itu, dan dia mendapatkan sukacita dalam pekerjaan itu. Inilah yang mau kita lihat dari nats khotbah Minggu Palmarum ini, ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Ini adalah saat-saat ketika dia akan mengalami masa-masa sengsara. Dia tahu itu. Dan dia tidak menghindari untuk memasuki Yerusalem itu. Dia tahu bahwa dia akan ditangkap. Tapi dia tetap melakukan apa yang dikerjakan atau dikatakan oleh Allah kepada Yesus sendiri. Nah, sebelum kita sampai kepada bagaimana Yesus itu masuk kepada masa-masa sengsara, kita akan melihat bagaimana orang-orang yang diberkati dalam nama Tuhan. Dan itu juga yang menghantarkan Yesus masuk ke Yerusalem yang diberkati oleh Tuhan untuk melakukan tugas mulia menebus dosa manusia di dalam penderitaannya di kayu salib. Kita mau lihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu yang diberkati dalam nama Tuhan. Ketika Yesus hendak masuk ke Yerusalem, dia sudah dekat di Yerusalem, dekat Betfage dan Betania. Dia memiliki pesan kepada murid-muridnya. Dia menyuruh 2 orang muridnya untuk melakukan satu tugas yang belum mereka ketahui. Apa itu tugasnya? Mereka ditugaskan, dipesankan untuk pergi ke satu kampung di depan mereka. Dan mereka harus mengambil keledai yang tertambat di pinggir jalan dan harus dibawa untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita mau lihat bahwa ternyata murid-murid Tuhan Yesus melakukan tugas itu karena mereka meyakini bahwa mereka itu bersama dengan Tuhan. Nah, satu pelajaran yang akan kita ambil dari sini, bagaimana mereka meyakini bahwa mereka itu diberkati oleh Tuhan dengan ketaatan dan kepatuhan mereka kepada perintah Tuhan.
Ketaatan dan kepatuhan ini yang mendorong mereka untuk melakukan itu tanpa banyak bertanya kepada Yesus, kenapa harus memakai keledai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mereka sebenarnya sudah dekat dengan Yerusalem. Tapi murid-murid tidak bertanya kepada Tuhan, kenapa harus memakai keledai? Kenapa tidak berjalan saja? Kenapa tidak harus memakai kuda? Karena apa? Karena Yesus akan dipuji di situ menjadi seorang raja di tengah-tengah bangsa Israel. Ketaatan tidak perlu banyak pertanyaan. Kepatuhan tidak perlu banyak pertanyaan bagaimana kita melakukan itu. Tapi yang diperlukan adalah lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan banyak mengeluh. Murid Tuhan Yesus yang dua itu tidak mengeluh. Bagaimana mungkin kami mengambil satu barang yang bukan milik kami. Yang kami tidak kenal siapa yang mempunyai itu. Dengan satu pesan, kalau sudah menemukan keledai itu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Tidak banyak mengeluh dan tidak takut. Orang yang patuh kepada Tuhan, yang diberkati dalam nama Tuhan, itu tidak perlu takut dengan perintah yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia merasakan bahwa sesampainya di Yerusalem, dia tidak takut bahwa dia akan menderita di sana. Maka yang perlu kita lakukan, bagaimana kita diberkati oleh Tuhan adalah ketaatan dan kepatuhan pada perintah Tuhan. Tidak banyak bertanya, tidak perlu mengeluh, dan jangan takut. Nah, bagaimana kita merasakan bahwa apa yang kita kerjakan itu diberkati oleh Tuhan? Yang kedua adalah melakukan apa yang diperlukan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, banyak yang kita perlukan di dunia ini. Jika kita bekerja mulai pagi sampai malam, itu karena kita memerlukan pekerjaan itu, membutuhkan hasil dari pekerjaan itu sebabnya kita lakukan pekerjaan. Jika seorang anak pergi ke sekolah, belajar mulai pagi sampai malam, dia harus bekerja juga membantu orang tua. Karena apa? Karena itu diperlukan untuk masa depannya. Lalu apa yang diperlukan oleh Tuhan? Sehingga kita meyakini bahwa apa yang kita kerjakan itu diberkati dalam nama Tuhan. Apa yang diperlukan Tuhan? Itu sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melakukan satu pekerjaan, banyak orang yang bertanya kepada kita, mengapa kamu melakukan itu? Sama halnya seperti orang yang memiliki keledai itu mengatakan kepada murid Tuhan Yesus, mengapa kamu melakukan itu? Mengapa kamu mengambil keledai itu? Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Jawab yang sangat simpel. Untuk murid Tuhan Yesus, Tuhan memerlukannya. Ketika orang bertanya kepada kita, mengapa kamu bekerja mulai pagi sampai malam? Ketika orang bertanya kepada kita, mengapa kamu belajar dari pagi sampai malam dan membantu orang tua, dan kamu bekerja sampai letih, sampai mengeluarkan keringat? Jawabnya sungguh sangat mudah. Tuhan memerlukannya. Di mana ketika kita bekerja, Tuhan memerlukan itu. Ada saja pertanyaan orang ketika kita melakukan perbuatan baik, di luar dari jangkauan kita, di luar dari logika kita harus melakukan itu. Apalagi kalau kita tidak memiliki apa-apa, ternyata kita harus melakukan yang terbaik untuk orang lain. Bisa kita beri contoh, kita tidak memiliki harta, tapi kita bisa membantu orang lain untuk memiliki sesuatu. Lalu orang bertanya kepada kita, mengapa kamu melakukan itu? Jawabnya, Tuhan memerlukannya.
Mengapa kita bekerja sampai larut malam? Mengapa kita mau memberikan waktu kita, apalagi kalau kita mau ke gereja? Ketika hujan deras datang, kita harus tembus itu untuk sampai ke rumah Tuhan. Mengapa kamu melakukan itu? Jawabnya, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukan aku berbuat baik. Tuhan memerlukan aku melakukan sesuatu agar orang lain mengenal Tuhan. Inilah yang mendorong kita bagaimana orang-orang yang diberkati dalam nama Tuhan. Tuhan memerlukan itu. Yang ketiga, bagaimana orang-orang yang diberkati dalam nama Tuhan memberikan apa yang kita miliki. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak yang kita miliki di dunia ini. Tapi kalau kita tanya di dalam diri kita masing-masing, apa yang telah kita berikan kepada Tuhan, sehingga kita merasa diberkati oleh Tuhan? Apa yang telah kita berikan kepada Tuhan? Satu contoh yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, terkhusus 2 orang yang mengambil keledai yang disuruh oleh Tuhan Yesus itu. Ketika mereka mengambil keledai itu, mereka percaya ternyata Tuhan bersama dengan mereka. Apa yang mereka lakukan dilancarkan oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa menghambat perintah Tuhan. Dari situ mereka lihat bahwa layaklah kami memberikan pakaian kami sebagai alas keledai ini untuk dipakai oleh Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa memberikan apa yang kita miliki satu pertanda bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Sekarang apa yang telah kita berikan kepada Tuhan? Tanda bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kedua murid Tuhan Yesus memberikan pakaiannya sebagai alas keledai itu untuk dipakai Tuhan Yesus, bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitar itu? Ketika Yesus menaiki keledai itu, maka orang-orang banyak juga memberikan pakaiannya. Mereka menghamparkan pakaiannya di jalan supaya Yesus datang ke Yerusalem dengan sukacita. Itulah sambutan bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Itulah sambutan orang-orang ketika Yesus itu yang diberkati dalam nama Tuhan. Mereka berikan semuanya yang ada pada dirinya. Pakaiannya mereka hamparkan di jalan. Mereka juga menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Itu ditebarkan di jalan untuk menyambut sang juru selamat yang mereka pikirkan itu menjadi raja di tengah bangsa Israel. Inilah yang kita imani dalam Minggu Palmarum. Bagaimana Yesus yang diberkati, yang datang dalam nama Tuhan disambut dengan sukacita, dengan gembira yang mereka katakan Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosanna di tempat yang maha tinggi. Ini sambutan yang begitu meriah kepada Yesus yang akan mereka puja itu, yang akan memimpin bangsa Israel. Namun sambutan mereka itu sangatlah di luar jangkauan yang mereka pikirkan bahwa Tuhan akan membangun kerajaan di dunia ini. Yang ada dalam pikiran orang-orang saat itu hanyalah Yesus itu akan membangun satu kerajaan di tengah dunia ini. Nah, ini yang mereka pikirkan karena ketika Yesus sampai di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah, ia meninjau semuanya. Ia melihat bahwa orang-orang yang ada di sekitar itu hanya melihat Yesus itu sebagai raja di dunia ini. Kenyataan Yesus akan membangun kerajaan di sorga. Itulah yang akan terjadi
ketika 5 hari yang akan datang, yang akan kita peringati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang mengatakan Hosanna itu berbalik mengatakan salibkan, salibkan. Mereka tidak lagi memikirkan bahwa Yesus itu yang diberkati, yang datang dalam nama Tuhan itu diberkati untuk membebaskan mereka dari belenggu dosa. Mereka lupa akan sambutan yang mereka katakan. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemirsa yang ada di rumah, baik yang ada di gereja ini, bagaimana kita menyambut Raja Gereja Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Di Minggu Palmarum ini, Minggu Mare-Mare, bagaimana kita menyambut Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Bagaimana juga kita yang akan diberkati, yang melakukan pekerjaan kita di dalam nama Tuhan. Hendaknya kita taat dan patuh pada perintah Tuhan. Kita sudah melewati masa-masa minggu-minggu passion. Kita telah melewati bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Hingga sampai nanti di hari Jumat kita akan melihat bagaimana Yesus dengan taat dan patuhnya terhadap perintah Allah kepada dia. Dia tidak banyak bertanya. Dia tidak mengeluh. Bahkan dia mengatakan, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ini satu bentuk kesetiaan, ketaatan Yesus terhadap perintah Bapa di sorga. Dia tidak mengeluh, dia tidak takut terhadap penderitaan yang dia akan hadapi. Tapi dia melakukan apa yang diperlukan oleh Bapa di sorga. Yang diperlukan. Kalau ada yang bertanya kepada Tuhan, kenapa dia lakukan itu? Kenapa Yesus harus menderita di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Kenapa dia tidak membangun kerajaan di dunia ini? Kenapa harus dia lakukan itu? Dia menjawab, Allah memerlukan itu. Melalui penderitaan Tuhan Yesus, maka semua orang akan kenal betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Maka Yesus memberikan apa yang dia miliki. Tubuh jiwanya dia berikan kepada kita semua. Dari sini kita akan mengimani amang inang bagaimana kita yang diberkati dalam nama Tuhan itu harus taat dan patuh pada perintah Tuhan. Bagaimana kita memberikan apa yang diperlukan oleh Tuhan. Dan bagaimana kita memberikan yang kita miliki. Untuk masuk kepada minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, hendaknya kita taat. Apapun yang kita alami dalam hidup kita ini. Baik itu penderitaan, baik itu penyakit. Kita harus hadapin itu karena Tuhan menginginkan kesetiaan dan kepatuhan kita. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Bagaimana murid Tuhan Yesus itu yang taat, Tuhan mudahkan semua pekerjaannya. Bagaimana kita juga taat kepada Tuhan, Tuhan juga akan mempermudah apa yang kita lakukan. Asal kita taat kepada Tuhan, asal kita mau memberikan apa yang diperlukan Tuhan. Kita mau memberikan apa yang kita miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita di minggu-minggu Palmarum ini menyediakan hati dan pikiran kita untuk sampai kepada pemberian Tuhan yang luar biasa. Dia akan memberikan hidupnya kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan memberkati kita dan Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Amin, kita berdoa.
Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur atas berkat yang melimpah yang kami terima hingga saat ini. Kami boleh hadir di bait-Mu yang suci ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mensyukuri begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kami, yang meyakini kami bahwa apa yang kami lakukan itu diberkati oleh Tuhan. Karena kami yakin Tuhan bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu di Minggu Palmarum ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk taat dan patuh kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan juga patuh dan taat kepada perintah Allah, yang mengimani kami bahwa kami juga harus melakukan apa yang Tuhan perlukan. Oleh karena itu berkatilah umat-Mu ini untuk memasuki minggu-minggu di mana Tuhan akan memberikan karya yang terbesar bagi hidup kami. Tuhan akan memberikan penyelamatan yang begitu besar untuk kami manusia yang berdosa ini. Berkatilah kiranya kami Tuhan untuk selalu taat dan patuh pada perintah-Mu, untuk tidak banyak mengeluh, tidak banyak bertanya, dan tidak takut untuk melakukan ketaatan itu. Izinkanlah kami untuk melakukan apa yang perlu untuk kebutuhan Tuhan, agar kami layak dan dilayakkan untuk mengikut Tuhan dimanapun berada. Di minggu ini, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami, memperingati penderitaan, kesengsaraan Tuhan Yesus. Biarlah kami mengimani semuanya itu sebagai pemberian yang besar yang akan kami terima sebagai umat-Mu yang penuh dengan dosa. Tuhan bantu kami, Tuhan tolonglah kami, agar kami senantiasa setia menyambut Tuhan. Hosiana diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana diberkatilah kerajaannya, kerajaan Bapa Raja Daud. Biarlah kiranya kami sambut Engkau Tuhan dengan ketaatan kami akan melakukan perintah-perintah-Mu. Berkatilah jemaat-Mu HKBP Parlilitan ini. Berkatilah jemaat-Mu yang ada dimanapun berada, yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka. Sembuhkanlah mereka yang dalam keadaan sakit. Hiburkan mereka dalam keadaan duka, dan kuatkan mereka bila mereka dalam keadaan lemah. Tuhan yang akan kami sambut, Tuhan yang kami imani itu memberkati kami melakukan segala pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ada salib Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Horas, selamat hari Minggu untuk kita semua. Parilitan ini berada di Dusun Sesar Pasar, Desa Sihotang Kasugian Tonga, Kecamatan Parilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Gereja HKBP Parilitan berdiri di tahun 1910, bertepat di Dusun Kutatonga. Tapi di gereja mula-mula di Dusun Kutatonga datanglah pendeta Bersmith dari Jerman. Dibaptislah pada mulanya 14 orang. Dan sekalian pendeta Smith membawa sebuah lonceng gereja yang kita pakai sampai saat ini. Kemudian zaman semakin berubah.
pada waktu itu gereja dengan sekolah satu ruang. Gereja dipakai waktu hari Minggu. Pada hari biasa dipakai untuk gedung sekolah. Jadi pada waktu itu anak sekolah semakin banyak, tapi banyak bertambah di luar daripada dusun Utatonga. Baru disepakatilah para pendatua untuk dipindahkan gereja dari Utatonga ke arah ke kota ini. Tapi yang jadi permasalahan adalah tempat atau lokasi di mana harus ditempatkan. Tapi datanglah raja dari Sosorpasar, diberikanlah lahan untuk gereja sekitar lebih kurang 2 hektar. Itulah yang tempat gereja kita sekarang ini. Jadi tahun 1940 didirikanlah gereja pertama. Waktu itu gereja pertama di bawah sana. Tapi lantaran gereja pertama kadang-kadang kalau udah Natal, tahun baru, nggak bisa menampung warga jemaat yang datang. Lantaran gerejanya terlalu kecil. Lalu berembuklah para pendatua gereja untuk mengganti gereja yang lama menjadi gereja yang baru. Maka dibuatlah pembangunan, dibuatlah dana dari jemaat AKBP dan bantuan anak rantau dari AKBP Parlitan ini. Maka dimulailah membangun gereja kita yang sekarang ini. Dan terima kasih puji Tuhan, gereja ini rampung dan disahkan oleh Sekretaris Jenderal AKBP Pendeta Dr. SM Jahan. Jadi mulai tahun 1996 diresmikanlah gereja ini sebagai tempat ibadah, gereja Huria AKBP Parlitan. Jadi masalah pengerehapan gereja kita ini, yang pertama atapnya yang bocor, udah 2 kali direhab. Jadi ini altar kita ini yang pertama bukan gini, polosnya ini, tapi kita rawahlah yang kita lihat sekarang ini. Kalau waktu ibadah cuma 1 kali dalam 1 minggu, sekolah minggu pun 1 kali. Kalau jumlah kakak kita di sini lebih kurang 300 kakak. Harapan kami sebagai jemaat Parlitan agar kiranya selalu mendoakan kami yang tinggal di pelosok ini kan. Yang kedua, mohon kalau bisa biar kita majukan lagi gereja kita ini. Kalau ada yang mau menyumbangkan sebagian daripada yang punya dia, kami siap menerima. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.